Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai fusi protoplas. Terlebih dahulu, kami perkenalkan anggota kelompok, ada Adli Fitri, Andriani, Eva Janatul Fitri, Pani Fitria, dan Vicky Andrianto. Sejarah fusi protoplas. Tahukah kalian mengenai sejarah perkembangan fusi protoplas? Beberapa catatan sejarah mengenai keberhasilan isolasi protoplas berasal dari sel tanaman. Protoplas pertama kali diisolasi secara mekanik oleh Jack Lerker pada tahun 1892 dari sel yang sudah mengalami plasmolisis. Isolasi protoplas secara enzimatis pertama kali dilakukan oleh Edward Hawking pada tahun 1960. Protoplas dalam jumlah yang banyak berhasil diisolasi dari ujung akar tanaman tomat dengan menggunakan larutan konsentrat dari enzim selulase yang dihasilkan dari jamur Myrotecium verrucaria. Isolasi protoplas yang pertama kali dilakukan oleh Hawking diawali dengan memungkinkannya dilakukan teknik fusi protoplas tanaman. Keberhasilan regenerasi tanaman dari protoplas pertama kali dilakukan oleh ITKB, G. Labib, G. Markellers pada tahun 1971 yang diisolasi dari tanaman tembakau. Takebe beserta rekannya tersebut sukses meregenerasikan protoplas menjadi tanaman utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Vicky Andrianto dari kelas Agroteknologi non-B ingin menyampaikan sebuah video tentang isolasi protoplasma. Check this out. Isolasi protoplasma pertama kali diperkenalkan oleh Hans Steen pada tahun 1880. Yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah sel tumbuhan yang telah dikupas bagian dinding selnya atau sel tumbuhan telanjang tanpa dibungkus oleh dinding sel. Isolasi protoplasma dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode mekanikal dan metode enzimatik. Metode mekanikal yaitu istilah protoplasma. Menggunakan metode ini dikenalkan pertama kali oleh Clerical pada tahun 1892. Isolasi protoplasma dilakukan dengan cara mengupas dinding sel menggunakan alat bedah mikro. Metode ini telah berhasil mengisolasi protoplasma dari daun Saint Paulia ionata dan dikulturkan hingga tumbuh kalus. Selanjutnya, metode enzimatik. Isolasi protoplasma dilakukan dengan menggunakan enzim yang dapat menghancurkan dinding sel. Enzim yang digunakan bervariasi jenis dan konsentrasinya, tergantung kondisi fisiologis eksplan, terutama umur jaringan yang erat kaitannya dengan komposisi dinding selnya. Berikut dikemukakan perbandingan antara dinding sel primer dan sekunder pada sel tumbuhan. Enzim yang digunakan untuk menghancurkan dinding sel tumbuhan umumnya ada tiga, yaitu selulase untuk menghancurkan selulosa, hemiselulase untuk menghancurkan hemiselulosa, pectinase untuk menghancurkan pektin. Baiklah, hanya sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode fusi protoplas. Pertama, metode fusi spontan. Selama proses isolasi protoplas, dapat terjadi penggabungan atau fusi antar protoplas secara spontan yang disebut sebagai fusi atau peleburan spontan. Peleburan protoplasma dengan teknik ini biasanya terjadi pada protoplasma yang berasal dari tanaman yang sama, sehingga umumnya tidak begitu bernilai untuk perbaikan genetik tanaman. Yang kedua, metode induksi fusi.
Untuk induksi fusi diperlukan adanya agen atau dikenal sebagai fusagen untuk memacu terjadinya peleburan protoplasma. Bahan kimia yang digunakan sebagai fusagen berperan untuk menurunkan elektronegativitas dari protoplasma yang telah diisolasi dan menginduksi mereka untuk bergabung satu sama lain ataupun penggunaan arus listrik untuk membantu fusi atau elektrofusi. Metode induksi fusi. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menginduksi terjadinya fusi protoplas adalah sebagai berikut. Yang pertama, fusi mekanik. Dalam proses ini, protoplas yang telah diisolasi didekatkan sehingga terjadi kontak yang sangat dekat secara fisik yang memungkinkan mereka melebur dengan menggunakan mikromanipulator atau mikropipet untuk fusi di bawah mikroskop. Teknik ini secara mekanik kurang aplikatif untuk diterapkan karena frekuensi fusi yang terjadi sangat rendah dibandingkan dengan teknik kemofusi atau elektrofusi. Yang kedua, kemofusi. Kemofusi dilakukan dengan menggunakan bahan kimia atau fusagen yang dapat menginduksi terjadinya fusi protoplas. Keberhasilan fusi protoplas pertama menggunakan kemofusi dilaporkan oleh Power pada tahun 1970 dengan sodium nitrat sebagai fusagen. Selanjutnya, Carlson 1972 melaporkan keberhasilan regenerasi hibrida somatik pertama dari tanaman Nicotiana glauca dan N. Langsdorffii dari kemofusi yang juga menggunakan sodium nitrat. Tetapi, belakangan diketahui bahwa sodium nitrat kurang baik digunakan sebagai fusagen karena bersifat toksik bagi sebagian besar protoplas tanaman. Yang ketiga, elektrofusi. Teknik fusi protoplas dengan metode elektrofusi ini dilakukan dengan menggunakan stimulasi arus listrik bertegangan rendah sehingga protoplas terinduksi untuk bergabung. Pengembangan metode induksi elektrofusi ini merupakan solusi terhadap kekurangan dari kemofusi, sehingga dapat menghasilkan metode fusi protoplas yang lebih terkontrol dan reproducible. Nah, kelebihan dari elektrofusi adalah lebih mudah dikontrol atau dikendalikan, memiliki frekuensi fusi yang tinggi hingga 100%, bersifat reproducible, tidak mengakibatkan toksik, tetapi membutuhkan peralatan yang canggih dan cukup mahal. Mekanisme kerja fusi protoplas. Sebenarnya, mekanisme terjadinya fusi protoplas tidak sepenuhnya diketahui. Ada beberapa pendapat mengenai mekanisme kerja fusi protoplas. Pada fusi protoplas spontan, diduga adanya sobekan atau pecahnya membran protoplas yang sangat tipis, sehingga mengakibatkan peleburan protoplasma. Penjelasan lain yang pernah dikemukakan yaitu fusi protoplas diakibatkan adanya induksi fusi, yaitu ketika protoplas saling berdekatan atau berdekatan satu sama lain dan diikuti dengan proses induksi sehingga merubah potensial elektrostatik dari membran sel yang akhirnya mengakibatkan terjadinya fusi. Setelah terjadinya fusi, biasanya membran sel menstabilkan keadaan sel dan potensial permukaan membran sel kembali ke keadaan semula. Ada lagi penjelasan mekanisme fusi protoplas lain, yaitu ketika protoplas berada sangat dekat atau mendekat erat. Jadi, fusagen eksternal atau agen penginduksi fusi menyebabkan gangguan pada protein atau glicoprotein intramembran. Hal ini meningkatkan fluiditas membran dan menciptakan suatu wilayah di mana molekul lipid atau lemak bercampur, sehingga memungkinkan peleburan dari membran sel yang berdekatan. Muatan negatif yang terdapat pada protoplasma terutama disebabkan oleh gugus fosfat yang terdapat pada intramembran. Penambahan ion kalsium menyebabkan berkurangnya protein zeta membran plasma, dan dalam situasi seperti ini biasanya protoplas dapat menyatu kembali.